wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan pada saat ini. Dalam beberapa hari yang lalu, banyak sekali musibah yang melanda negeri kita, di antaranya gempa bumi, longsor dan banjir yang bertepatan di Jawa Barat, yaitu di Cianjur. Dari beberapa peristiwa ini kita dapat memetik hikmah mengapa musibah selalu saja menimpa kita. Mungkin kita akan menemukan banyak sekali pendapat mengapa ini terjadi. Para ahli geologi barangkali akan mengatakan ini hanya peristiwa alam biasa. Mungkin juga akan ada yang mengatakan kejadian-kejadian tersebut adalah penanda penggantian zaman. Namun yang demikianlah adalah pendapat sah-sah saja jika kita mempercayainya. Terlepas dari segala kelakuan dan antisipasi manusia, dalam pandangan Al-Quran, musibah-musibah adalah merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi fal yatawakkal mu'minun. Katakanlah, sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita berlindung. Lalu mengapa Allah menimpanya bencana kepada umatnya, umat yang mengimani dan menyembahnya dalam ajaran yang benar dan hak? Mengapa bukan orang-orang yang kafir saja yang ditumpahkan dengan bencana? Jawabannya adalah karena di balik setiap takdir pastilah terdapat makna yang tersembunyi, termasuk dalam beberapa musibah yang melanda kita. Dan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah namun masih hidup, setidaknya dapat memetik hikmah atas apa yang menimpa mereka. Mereka yang lolos dari bencana adalah orang-orang yang beruntung karena masih sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lolos masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, keimanan dan hidupnya. Mereka masih sempat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan serta berbuat kebajikan sepanjang sisa hidupnya. Bencana menjadi teguran bagi mereka yang selamat, demikian pula bagi mereka yang berada jauh dari tempat kejadian. Orang-orang yang tidak terkena bencana mendapatkan cobaan dari dampak bencana. Mereka yang sentosa berkewajiban menolong yang berkepayahan. Mereka yang hidup berkewajiban menyelenggarakan jenazah bagi yang meninggal. Mereka yang masih memiliki banyak harta berkewajiban memberikan makanan dan pakaian serta menolong dengan segenap kemampuan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Memberi makanan kepada mereka yang kelaparan, memberi pakaian mereka yang telanjang dan memfasilitasi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat.
Barang siapa yang memudahkan seseorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hak orang muslim atas seseorang muslim yang lain diantaranya para sahabat. Ada yang bertanya, apa saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, bila kamu berjumpa dengan ucapkan salam, jika ia mengundangmu penuhilah, jika ia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Jika ia bersin dan memuji Allah, hendaklah kamu mendoakannya. Dan jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia mati, antarkanlah jenazahnya. Bencana adalah juga sebuah teguran dari Allah kepada orang-orang yang beriman, namun lalai menjalankan perintahnya. Peringatan dari Allah ini sudah seringkali tampak melalui beberapa peristiwa serupa yang seringkali melanda negeri kita. Namun selalu saja kita belum bisa memperbaiki diri, sikap dan perbuatan. Padahal beberapa musibah yang terjadi inilah adalah akibat dari perbuatan dan ulah kita sendiri sebagai bangsa. Jika alam di negeri kita rusak, mari kita perbaiki bersama dan jaga kelestariannya sebaik mungkin. Adapun bagi kita semua, rentetan musibah yang terjadi hendaklah menjadi takziah atau peringatan bahwa bencana memilukan tersebut dapat terjadi di tempat kita jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Seharusnya bagi kita untuk selalu berdoa, bertawakuf dan beristighfar semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan keselamatan dan ampunan bagi kita semua. Dan jika demikian, maka Allah akan memberi peringatan kepada kita supaya kembali ke jalan yang benar, menjaga kesehatan, ekosistem dan lingkungan. Peringatan dari Allah yang berupa bencana yang menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada hamba-hambanya dan menghendaki mereka untuk kembali ke jalan ridho ilahinya. Karenanya siapa yang lebih kuat harus melindungi yang lemah, siapa yang berkelonggaran harus menolong yang sedang kesusahan, dan siapa yang selamat harus bersedia menolong kepada saudaranya yang terkena musibah. Mestinya kita takut jika kita tidak mampu menolong, padahal kita mampu. Mestinya kita malu kepada Allah jika tidak membantu saudara-saudara yang sedang kesusahan, padahal kita sedang banyak memiliki kelonggaran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk golongan kita mereka yang tidak peduli dengan persoalan-persoalan umat Islam. Orang-orang Islam yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan. Maka akhirnya marilah kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bencana gempa bumi di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, adalah meninggal dalam keadaan syahid. Bagaimanapun juga salah satu tujuan Allah memanfaatkan mereka dalam bencana adalah untuk mewafatkan mereka dalam kondisi mati syahid. Saudara, mungkin itu saja ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.